Mana hukumnya sisa getah di tangan dipakai untuk sholat, Ustaz? Sisa getah di tangan, ini bagaimana? Getah itu kalau sudah mengering, maka itu termasuk dari benda yang bisa mencegah air untuk masuk ke kulit. Seperti halnya lem dan yang lem, kacat atau yang lain sebagainya. Nah, oleh karena itu jika terkena getahnya itu adalah sebelum dia melakukan wudhu, maka wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu itu getah. Ya, wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu itu getah. Kalau tidak dibersihkan tapi langsung melaksanakan wudhu, berarti wudhunya belum merata ke seluruh anggota bagian wudhu. Dengan demikian dianggap wudhunya belum sah. Kalau sudah wudhunya belum sah, maka sholatnya pun dinyatakan tidak sah. Itu. Ya, tapi kalau terkenanya adalah setelah wudhu, dia kemudian terkena getah, untuk sholat dengan wudhu itu nggak ada masalah karena nggak ada pengaruh dengan apa terkena getah, ya. Tapi terkenanya adalah setelah dia sudah punya wudhu. Ya, karena apa ya? Nah, hanya saja nanti ketika wudhunya itu sudah batal, untuk kemudian mau wudhu lagi, baru di situ dituntut untuk dia membersihkan getah itu, ya, supaya nanti wudhu yang berikutnya tidak lagi ada yang mencegah dari masuknya air itu ke kulit. Ya, makanya dilihat terkenanya itu sebelum dia wudhu atau setelah wudhu baru terkena getah. Karena yang jelas getah kalau sudah mengering seperti itu akan menjadi benda yang bisa mencegah masuknya air ke kulit. Nah, ini yang bisa menjadikan wudhunya belum sah. Nah, Baik, seputar tentang wudhu ini, Ustaz, kalau seumpama ketika di tangan ada luka, Ustaz, yang dimana ditutup dengan perban, perban gitu-gitu, Ustaz. plaster. Ya, ini kalau memang ada semacam perban, ini kalau memang makanya sebenarnya dilihat. Kalau luka itu sebenarnya kalaupun terkena air adalah tidak ada masalah. Yang artinya sekalipun tanpa diperban pun adalah nggak ada masalah. Kalau memang modelnya demikian lukanya, maka wajib untuk dibuka. Jadi perbannya harus dilepas. Itu. Tapi kalau seandainya luka itu harus tidak boleh terkena air. Kalau kena air akan semakin parah ataupun paling tidak semakin lama untuk sembuh. Nah, di sini berarti boleh untuk ditutup. Ya, boleh untuk ditutup. Nah, hanya saja karena itu posisinya di tangan, ya. Nah, ini posisinya di tangan dan tangan adalah menjadi anggota tayamum. Nah, ketika ada anggota yang sehat dan ada anggota yang sakit dan tertutup dengan perban, ini sebenarnya ada penggabungan antara wudhu dengan tayamum. Ya, karena ada penggabungan antara wudhu dengan tayamum. Pertama apa? Dia tetap melaksanakan wudhu seperti biasa, yaitu apa? Membasuh anggota sesuai urutan dalam wudhu yang sehat dulu. Nah, karena ini tadi perbannya ada di tangan, maka bagaimana? Tetap dia basuh untuk wajah dengan niat wudhu. Nah, untuk kemudian di posisi tangan, dia basuh dulu tangan yang masih sehat. Ya, tangan yang masih sehat dan bagian yang tidak tertutup oleh perban. Jadi menyisakan bagian yang tertutup oleh perban. Di sekitaran dari yang tertutup perban tetap dibasuh menggunakan air. Nih. Nah, kemudian setelah itu, ya, dia dibasahi telapak tangannya untuk kemudian diusapkan ke atas perban. Ya, jadi setelah basuh yang bagian sehat di tangan, kemudian dia mengambil air membasahi telapaknya untuk kemudian diusapkan di atas perban. Nah, selanjutnya bagaimana? Dia bertayamum. Tayamum ini dimaksudkan untuk menggantikan yang di bawah perban. Itu maksudnya. Nah, sehingga dikeringkan terlebih dahulu untuk wajah dan dua tangan. Selanjutnya kemudian mengambil debu, kemudian mengusapkan dengan niat tayamum, ya. Tayamumnya niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhus shalah. Niat tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat yang fardu, ya. Itu kemudian diusapkan kepada wajah dan diusapkan kedua tangan sampai siku. Nah, setelah itu dilanjut urutan untuk wudhu berikutnya. Setelah basuhan tangan yaitu ngusap kepala dan membasuh kedua kaki. Ya, kalau mau melakukan dengan yang sunnah seperti ngusap telinga nggak ada masalah. Ya, untuk kemudian baru terakhir basuh kaki. Lah, di sini baru dia boleh untuk sholat. Ya, nah, jadi urutannya semacam itu. Ya, jadi ada wudhunya sekaligus juga ada tayamumnya. Tayamum itu nanti di posisi saat anggota itu waktunya untuk anggota yang ada perbannya. Kalaupun di kaki berarti yang paling terakhir nanti.
Ya, setelah mengusap kepala, basuh kaki yang sehat, kemudian diusap perban itu dengan air, selanjutnya melakukan tayamum. Nah, hanya saja di sini ulama pun tetap dalam pendapat yang kuat, walaupun sudah melakukan semacam itu, nanti kalau sudah dia sehat, perban itu sudah dilepas, dia wajib mengulangi sholat selama menggunakan itu perban. Kenapa demikian? Walaupun ada tayamumnya, tapi debu tayamum juga tidak mengena dengan apa yang ada di bawah perban. Sama. Sebagaimana air nggak bisa untuk menembus ke bawah ke tempat luka yang tertutup perban, debunya juga saat tayamum mengusap tangan juga sama, nggak akan bisa menyentuh kepada yang di bawah perban. Nah, dari sinilah sehingga pendapat mu'tamad dari para ulama menyatakan dia tetap wajib untuk qadha. Walaupun sudah tata cara tadi itu adalah wajib dilakukan semacam itu, tapi nanti masih perlu untuk menggodoi dan mengulangi lagi sholat-sholatnya. Nah, Baik, seperti itu untuk pertanyaannya, dan kita menuju pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Mahmudi di kawasan Purwosari. Ustaz, saya mau tanya, berapa jaraknya seorang wali nikah setelah mewakilkan kepada penghulu untuk meninggalkan tempat akad nikah, Ustaz? ya. Ini yang banyak terjadi salah persepsi di masyarakat. Ya, ini yang banyak terjadi salah persepsi. Di mana apa? Terkadang ini ya perlu diperhatikan. Terkadang ya justru tokohnya yang memerintahkan seperti ini. Setelah ingin mewakilkan kepada penghulu kah atau kepada satu ulama, satu kiai, ya, untuk mengakad nikah, walinya dipanggil untuk mewakilkan. Setelah kadang itu sudah terjadi perwakilan, diusir, keluar, sudah keluar. Artinya nggak boleh menyaksikan ada di situ. Nah, ini sebenarnya persepsi yang salah. Ini adalah satu pandangan yang salah. Ya, tidak benar seperti itu. Artinya Pak, wali kalau perlu ada di sampingnya. Kalaupun diwakilkan, setelah itu apa? Ada di sampingnya, tetap menyaksikan, nggak ada masalah. Nah, ini sebenarnya ya, kalau kita ini berpikir, ya, merenungi kenapa sih